Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadhil fursa al-munasabah ayyuhas sabab wa kaifa halukum jami'an. Atamanna an takunu bisihah wa la maridha minkum walau ahad. Naam, fi hadhil fursa al-munasabah nahnu sanab'as 'anil jumlah al-ismiyah. Wa ma hiya al-jumlah al-ismiyah? Al-jumlah al-ismiyah yakni al-jumlah allati tatakawwanu minal mubtada' wal khabar. Wa ma huwa al-mubtada' wal khabar? Angsitu wasmu hadhi video wa sa'u'allimukum jami'an anil fasl anil jumlah al-ismiyah bil lughatil al-indonesiyah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang selalu diawali isim. Diawali isim. Atau kata pertama dari kalimat itu adalah isim atau kata benda atau kita juga disebut sebagai subjeknya. Jadi jumlah ismiyah itu selalu diawali dengan kata isim. Dan apa yang menjadi acuan dalam hal ini? Tentu saja acuan utamanya adalah isim atau kata benda yang berada di awal itu. Maka jumlah ismiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia diawali subjek plus predikat. Jadi yang pertama itu selalu subjek dan selalu kata benda, bukan kata kerja. Jadi yang pertama selalu adalah subjek. Ya. Dan subjek ini atau isim yang berada di awal inilah yang kemudian kita sebut dengan mubtada. Karena mubtada itu adalah isim yang berada di awal dalam sebuah kalimat jumlah ismiyah. Maka dia disebut mubtada dan subjek ini kita sebut dengan mubtada. Sedangkan predikat di sini adalah yang menjelaskan subjek. Ya, yang menjelaskan subjek. Dia bisa berupa isim juga seperti isim sifat, kemudian isim bukan isim atau zorof dan lain sebagainya. Predikat di sini adalah tugasnya adalah menjelaskan subjek itu kenapa, ya. Atau di predikat ini kita sebut dengan khobar. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa jumlah ismiyah terdiri dari yang pertama mubtada, yang kedua adalah khobar. Mubtada ini adalah sebagai isim pertama atau yang mengawali atau kita juga sebut dengan subjek, sedangkan khobar itu adalah yang menjelaskan subjek sedang apa atau bagaimana keadaan si subjek. Nah, kemudian yang selanjutnya apa syarat subjek atau syarat mubtada? Ini yang umum, itu yang pertama adalah dia harus jelas. Jadi mubtada itu yang pertama harus jelas. Nah, jelas itu ada dua. Yang pertama itu adalah nama. Nah, setiap orang yang mempunyai nama itu otomatis sudah jelas, ya. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan lagi supaya jelas, tandanya adalah alif lam. Oke, untuk nama ini contohnya saya ambil adalah Muhammad. Maka sudah jelas siapa orang itu. Oh, orang itu ternyata Muhammad. Jadi tidak perlu tanya lagi orang ini siapa, karena dia sudah ada punya nama Muhammad. Nanti bisa kita pakai kata lain seperti Fatimah atau lain sebagainya. Kalau seumpama kalian punya kucing, kalian beri nama Muzabul, itu juga sudah termasuk dia jelas karena sudah punya nama. Nah, kemudian bagaimana dengan kata benda yang tidak mempunyai nama? Maka tanda dia jelas adalah ada alif lam. Contoh meja. Meja tidak mungkin punya nama. Maktabun. Meja tidak mungkin punya nama, sehingga tandanya untuk jelas itu apa? Harus dikasih alif lam. Kalau memang ingin menjelaskan meja itu sudah jelas, maka kita tambah alif lam di depan menjadi al-maktabu. Nah, maka ini jelas. Maka ini belum jelas karena belum tahu meja yang mana yang dimaksud. Tetapi kalau yang ini sudah jelas karena ada alif lam sebagai tanda dia sudah jelas dan sudah ketahuan meja yang dimaksud adalah meja yang mana. Oke, sampai sini paham? Jadi mubtada atau subjek itu harus jelas. Oke ya, harus jelas. Apakah yang pertama itu adalah punya nama atau yang kedua adalah alif lam. Ya, kemudian
kita masuk ke khobar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya khobar ini menjelaskan subjek, ya. Khobar menjelaskan subjek, ya. Dan apa itu? Contohnya kita ambil di sini subjeknya Muhammad. Nah, untuk memberikan kita khobar, maka kita harus menjelaskan Muhammad sedang atau bagaimana Muhammad, ya. Jadi khobar yang saya gunakan di sini adalah sebelum ke sana, ya. Sebelum ke sana, khobar, syarat khobar dalam jumlah ismiyah antara mubtada dan khobar harus sesuai, ya, harus sesuai. Apakah dia mudzakkar atau muannas? Jadi harus jelas. Khobar harus menyesuaikan mubtada, bukan mubtada menyesuaikan khobar, karena penjelasan itu timbul karena adanya yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru ada, barulah kita memberikan penjelasan. Maka harus sesuai antara mudzakkar atau muannas. Kalau sumpahnya di sini mudzakkar, maka khobarnya otomatis juga mudzakkar. Kalau sumpama mubtadanya muannas, maka khobarnya pun juga ikut muannas. Oke, ya. Kemudian, nah di sini kita contohkan, di sini kita ambil khobar. Khobarnya apa untuk memberikan penjelasan tentang Muhammad? Contoh, saya ambilkan khobarnya dalam bentuk bukan kata kerja, non kata kerja. Saya contohnya adalah nasyitun, rajin, ya, rajin. Muhammad menjadi Muhammad nasyitun. Nah, ada apa dengan Muhammad? Muhammad ternyata dia rajin. Nah, maka jelas, ya, ini menjelaskan Muhammad. Dan ini kita yang pertama menggunakan penjelasan yang bukan kata kerja. Berarti keadaan Muhammad itu seperti apa? Maka contohnya di sini Muhammad nasyitun. Kalau seumpama nanti mubtada'nya cewek gitu, ya, cewek, maka nasyitunnya juga harus berubah. Bagaimana cara mengubahnya dulu sudah kita ajarkan, tinggal nambahi tak marbutah di belakangnya. Contoh di sini adalah Fatimah. Fatimah itu maka nasyitun kita ubah menjadi nasyitatun. Nah, ingat, karena jumlah ismiyah antara mubtada dan khobar harus sesuai, apakah dia mudzakkar ataukah muannas. Kalau mudzakkar, maka khobarnya pun juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya pun juga ikut muannas. Oke, ini adalah yang pertama, predikat yang berupa non kata kerja. Kemudian yang kedua adalah kata kerja, ya. Jadi yang kita jelaskan di sini adalah berarti sedang apa subjek tersebut, ya. Kalau di sini contohnya tadi Muhammad, ya. Muhammad berarti Muhammad sedang ngapain atau dia ngapain, gitu, ya. Contoh Muhammad di sini saya ambil dia pergi, berarti yadhabu. Ya, Muhammad yadhabu ilal madrasah. Ya, Muhammad yadhabu ilal madrasah. Nah, Muhammad ini adalah khobarnya. Nah, Muhammad ini adalah mubtada'nya, sedangkan yadhabu ilal madrasah ini adalah khobarnya. Kenapa semua yadhabu ilal madrasah kok enggak yadhabu tok? Karena yadhabu ilal madrasah ini juga masih menjelaskan Muhammad ini pergi kemana, sehingga satu kesatuan yadhabu ilal madrasah ini adalah khobarnya Muhammad, menjelaskan Muhammad itu sedang apa. Berarti Muhammad yadhabu ilal madrasah, Muhammad sedang pergi ke sekolah. Dan kita perhatikan juga mudzakkar dan muannas harus sama. Dan pasangan ketika fi'il mudhari atau fi'il madhi pun juga harus sesuai. Ingat, Muhammad dia menggunakan yadhabu karena dia kata gantinya adalah huwa. Kalau seumpama nanti kita buat Fatimah, ya, kita contoh kita ganti Fatimah, maka otomatis yadhabunya berubah menjadi tadhabu.
karena pasangannya hiya atau kata ganti Fatimah itu hiya, maka pasangannya adalah ta, sehingga menjadi Fatimah tadhabu ilal madrasah. Jadi itu syarat yang pertama tadi, antara mubtada dan khobar. Mubtada harus selalu jelas karena kebanyakan mubtada itu jelas. Maka tanda jelas itu apa? Yang pertama, dia punya nama. Setiap benda yang punya nama itu adalah pasti jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia tidak punya nama? Maka tanda jelasnya adalah kita kasih alif lam. Oke ya, kita kasih alif lam. Kemudian khobar atau predikat itu ada dua. Yang pertama non kata kerja dan yang kedua adalah kata kerja. Non kata kerja biasanya berupa sifat, di sini ada nasyidun, dan syarat untuk menyesuaikan khobar dengan mubtada adalah harus sesuai mudzakkar dan muannasnya. Jadi mudzakkar dan muannas harus sesuai. Kalau mudzakarnya laki-laki, muannasnya juga harus khobarnya pun juga harus laki-laki. Kalau seumpama mubtada'nya mu'anas, maka khobarnya pun juga ikut mu'anas karena khobar posisinya adalah menjelaskan mu'anas. Demikian masalah tentang jumlah al-ismiyah. Semoga Anda semua paham. Kalau semua nggak paham, silakan hubungi saya. Saya selalu ada di kantor setiap waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.